Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Al-Gozo Buzzer itu sekarang sudah mulai keluar. Ya, Ngabalin maupun Sylvester. Itu Ngibulin atau nyebelin? Ngibulin. Mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah, kepada kami. Ada yang membayarnya, mendanai. Sylvester, jaga omonganmu ya, atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah. Sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada bohir pendana. Iya. Sama seperti itu jahat banget. Ngabalin itu. Justru itu yang fitnah ya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. Kemudian saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Gitu bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, dia ada apanya? Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Jadi kepalanya dia, dasnya dia. Ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das babi. Itu. Jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang, kalau tidak terbukti ada bohir gitu, saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Kalau enggak ya berarti omon-omon aja, ngaco aja, fitnah itu. Dan kalau omon-omon ya udahlah, berhenti aja lah, ngapain sih? Saya lagi ini nggak terkait dengan dia kok. Ginilah ya, maksud saya gini, ya mau cari duit nggak usah cara gitulah gitu ya. Kebangetan lah gitu cara nyebokinya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh Bang. Ya kan? Jadi ya Sylvester Tarmuk ya. Sylvester. Jaga mulutmu ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Ini alumni UGM asli nih. Asli. Ya. Otentik. Bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Gitu loh. Itu bujuk. Jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian. Ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Gentleman, negarawan, tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Waktu itu dia di Solo juga kan? Saya melihat tuh. Jangan mengembangkan wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya lebih mulia daripada hidupmu. Komisaris tapi menjilat-jilat. Gitu loh. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, dan hari ini 78 tahun yang lalu itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Rismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono. Kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murti Ningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik.
sama temennya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan tuntaskan wayang di TV iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan Wah, parah ini guys. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Pak dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Papa itu? 1 minggu jadi Pak, 1 cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Safri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi Roy Suryo dan Risma ini masih tetap saja mengurusi soal keaslian ijazah Pak Jokowi guys. Dan semakin lama ini semakin terus digoreng seperti itu guys. Kalau dia belum sampai di pengadilan, sepertinya mereka belum puas dengan hasil yang diberikan oleh kepolisian guys. Kali ini sosok Ismarindayani Priyanti, istri Roy Suryo, akhirnya terkuak bagaimana reaksinya saat sang suaminya tengah sibuk mempermasalahkan ijazah Presiden ke-7 RI. Roy Suryo menceritakan reaksi istrinya ketika saat itu melihat dirinya sibuk menyoal ijazah Pak Jokowi. Menurutnya ia bersyukur, alhamdulillah, bahwa istrinya adalah orang yang benar-benar kuat dan ia tetap percaya akan tetap aman karena banyak orang yang baik, seperti itu guys. Saat Roy Suryo sedang ramai jadi pembahasan, sosok Isma hampir luput dari perhatian. Sosoknya ternyata satu geng arisan dengan Mayang Sari guys. Memang nama Roy Suryo baru-baru ini ramai jadi perbincangan publik. Roy Suryo disorot usai dituduh menyebarkan hoaks soal ijazah Pak Jokowi guys. Jadi mungkin itu guys reaksi daripada istri dari Roy Suryo yang mana pernah diceritakan sendiri oleh Roy Suryo. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.